Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia dan rekan gue, Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Oke. Jadi, lu tahu kan, Gra, sekarang di Depok tuh kayak kalau kita main ke sana kan banyak banget nih baliho-baliho mukanya Mas Kaesang gitu kan. Nah, infonya nih baliho-baliho ganteng itu mau ditertipin tuh, Gra. Aduh. Waduh, gue tahu nih kerjanya siapa Siapa nih tuh? kalau kayak gini. Terus gimana? Apa yang terjadi dengan baliho ganteng gitu? Jadi nih Beb, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Bro Sigit Widodo nih ya bilang lah kalau nggak masalah kok semisal spanduk bergambar dukungan ke Mas Kaesang ditertipin, tapi kesannya kok kayak malah kebijakan itu jadi suatu kekhawatiran wali kota Depok gitu loh. Kayak Aduh, takut. iya. Pantas pas kita main tuh ya, udah tinggal beberapa ya. Heeh. Apa udah nggak sebanyak sebelumnya gitu? Apa cuma perasaan gue aja nih? Emang Nggak tahu nih. makin dikit nggak sih? Kayak, ya tentunya kan juga Pemkot Depok nggak punya alasan gitu loh buat copot-nyopot. Soalnya kan billboard itu kan bayar gitu loh. Mereka kan Benar. bayar pajak reklame ke pemerintah kota gitu. Iya. Ya kalau misal alasannya ngelanggar peraturan daerah sih ya oke-oke aja lah ya. Tapi kalau yang ditertipin cuman mukanya Mas Kaesang doang ya mencurigakan. Iya. Kenapa ini khawatir ketar-ketir melintir dar atau gimana gitu. Ya maksud gue kan kayak kalau emang mau ditertipin ya sekalian gitu semua Mm-mm. baliho, jangan Mas Kaesang doang. Kayak kesannya takut tersaingi gitu loh. Masa takut tersaingi sama anak muda, kan situ udah senior. Kenapa dicopot? Takut tersaingi nih gara Aduh. udah mimpin lama tapi nggak bisa kerja. Ya. Takut banget. Takut banget. Kenapa takut gitu kan? Copot baliho gitu, sampai copot baliho. Tapi ya kabar terbarunya nih Sin, baliho itu nggak jadi dicopot. Gara-gara ya emang ya bukan tipe baliho liar yang dipasang tanpa izin lah yang Iya, tadi iya. lu bilang kan. Dia kan bayar. Ini kan udah ada izinnya. Dan istilahnya PSI ini juga ya pakai panggung reklame yang resmi gitu Iya, kan. benar. Jadi nggak asal-asal nempel aja Ya kan gitu. kadang ada yang nempel, nah ini kan enggak gitu loh. Ya nggak heran sih Beb, karena kan sebenarnya nih pencopotan baliho-baliho ini nih bentuk tindak lanjut gitu dari surat edaran atau SE yang diterbitin sama Wali Kota Depok, Pak Muhammad Idris nih pada 16 Juni kemarin itu. Nah, intinya SE ini nih berisi larangan memasang lambang gitulah, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame, dan sejenisnya lah di atas trotoar gitu, bahu jalan sama badan jalan atau median jalan gitu. Jadi kayak udah ada nih SE resminya gitu. Ya tetap aja lah, niatan dia kan buat nurunin baliho Mas Kaesang gitu Iya, kan. benar. Kan pasti ada maksudnya lah. Jelas-jelas ya Anda merasa tersaingin kan. Aduh, udahlah. Udah lah, Pak, ngaku Ngaku aja. aja. Bapak minder kan sebenarnya sama Kaesang ini ya kan itu. Aduh. Masa minder sama anak muda? Masa minder sama anak muda? Harusnya tuh anak muda dikasih kesempatan. Betul. Bukan malah minder takut tersaingi. Aduh. Gak banget. Gak banget. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Kemarin sempet rame banget di FYP TikTok gue soal murid inisial R di SMPN 2 Pring Surat, Temanggung, Jawa Tengah nih, ngebakar sekolah gara-gara sakit hati sama teman dan gurunya. Kacau. Sakit hati kenapa tuh? Duh, dia dibully gitu Sin sama teman-temannya. Tapi infonya nih, correct me if I'm wrong, ini anak nih ngelapor ke gurunya, tapi ya malah dibilang caper lah. Kayak ini guru nih juga ikutan ngebully gitu kesannya. Kacau sih. Nah, si R ini beraksi sekitar malam hari. Dia masukin Oke. pekarangan sekolah pakai jaket hitam gitu sama tas ransel lah. Isinya botol-botol bensin gitu lah. Nggak tahu dirakit apa sama dia. Kerekam tuh di CCTV gitu kan. Dia ngeluarin botol yang diisi bensin gitu terus kayak disulutin pakai korek gitu loh. Gitu. Ya udah dar. Gede apinya. Kacau, aduh, kok bisa ya? Berarti kan sebenarnya kan dia bawa bensin gitu, ini kan terencana. Berarti emang udah dendam banget gitu ya. Maksudnya tuh kok bisa sih sampai berhasil ngebakar sekolah? Berarti kan emang udah dendamnya tuh kesumat banget gitu. Terus yang kebakaran bagian mananya tuh? Maksudnya di sekolah itu? Ya, beberapa bagian sekolah sih kayak ruang prakarya itu tuh abis tuh semua, beberapa kelas juga kebakar gitu. Infonya yang gue dapet di TikTok sih ya, kenapa bisa prakarya yang hangus itu gara-gara dia ada masalah sama guru seni gitu. Oh alah. Terus dia bisa dihukum gak sih, Gra? Karena kan
istilahnya dia masih di bawah umur kan. Mm-mm. Anak SMP kan dia ini. Bener. Ya infonya sih ya karena dia usianya belum 14 tahun, jadi nggak bisa ditahan gitu. Dibalikin lah ke orang tuanya. Itu tuh yang ngomong Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi di acara Selamat Pagi Indonesia Metro TV gitu. Selasa 4 Juli kemarin. Tapi ini ya Kak Seto, lu tahu Kak Seto kan? Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia nih bilang kalau hukum terus harus tetap dilanjutin. Dia harus dihukum juga ya gimana pun salah kan perlakuannya. Tapi ya hukumannya ngarah ke tindakan edukatif dan kesehatan lah secara mental, secara emosional gitu. Ya buat ngehindarin potensi tindak kriminal yang lebih serius lah. Kan masih kecil ya takutnya kedepannya nanti malah trauma dianya gitu ya. Nah iya Gra, gue setuju banget soalnya kan umur-umur segitu sebenarnya masih nggak stabil sih emosinya. Lagian ya gue kesel banget gitu. Gue kan nih korban bullying, as you know lah ya. Lu pun sama gitu. Gue tahu banget gitu. Kalau semisal nih kita dibully, terus kita ngadu nih ke guru, malah dibilang caper atau guru juga ikut ngebully, ya kesel anjir. Kayak kita mau ngelapor kemana lagi gitu. Katanya guru nih orang tua kita di sekolah, orang tua kedua. Tapi mana fungsinya, malah diginiin kan nggak becus sih. Bener banget, gue yakin sih nggak cuma di situ aja ya, di kasus ini aja kejadian kayak gini. Even ada guru BK nih ya, ya menurut gue kadang guru BK itu bukannya jadi solusi tapi malah jadi masalah. Kadang ya, tapi ya di kasus ini ya gue sangat menyayangkan sikap gurunya ini loh. Kenapa sikapnya harus kayak gini gitu? Ya senakal-nakalnya murid ya janganlah dibully kayak gitu. Kalian tahu nggak sih, anak nih semakin dijahatin nih, dia semakin berontak gitu. Setuju. Kan? Masa nggak tahu kan guru kan gitu kan, harusnya kan lebih paham gitu. Kalau udah kayak gini salah siapa? Ya dua-duanya salah sih, tapi ya aduh emosi. Aduh. Ya mungkin nggak cuma lu Gra yang emosi, kita pun semua di sini emosi juga denger. Ya bayangin aja lah, anak ini kan dibully gitu loh, which is yang mereka butuhin sebenarnya cuma didengerin aja keluh kesah mereka. Karena ya gue sebagai penyintas korban bullying nih, di situ mental gue down parah gitu loh, kayak sampai gemeteran, dan gue tuh kayak nggak tahu nih mau ngadu sama siapa, jadi ya gue pendem aja gitu. Dan gue pernah lah ya istilahnya magang nih kan jadi guru, dan ada satu waktu di mana pas gue nih ngajar di satu kelas gitu, kedetek lah ada anak yang terpinggirkan lah ya, dia kayak nggak diajak ngomong gitu sama teman-temannya, istilahnya ya dibully lah. Nah dibulinya nih verbal gitu Beb, terus gue lempar kan pertanyaan, nanti dia jawab, ntar temennya ada tuh yang nyeletuk, apaan sih disalah, ego, caper dah, gitu-gitu, kayak nggak disupport temennya. Makanya dari situlah gue tenangin si anak ini, gue bilang kalau ada temennya yang jawab, diem ya, jangan diganggu, apalagi dikata-katain gitu kan, temennya udah keren nih, udah bisa jawab gitu, gue gituin, gue support. Maksud gue kayak, apa salahnya sih jadi guru tuh support doang gitu loh, lu kan pasti waktu pelatihan guru nih juga diajarin akhlak gitu kan, istilahnya cara nanganin anak kalau dibully gimana. Nah, akhlak lu tuh dikemanain gitu. Aduh, mantep sih. Tapi ya sekali lagi ya guys, kita nggak membenarkan aksi si anak ini gitu. Cuma ya kita paham kenapa anak ini nih bisa bertindak sampai sejauh itu gitu kan. Iya, benar. Ya karena sama sekali nggak ada support sistem dari lingkungan sekitar buat ngertiin posisi si anak gitu loh. Karena outputnya tuh kalau dibully tuh gue tahu banget, pasti si anak yang dibully nih jadi nyolot. Nah, jadi kalau misal kenapa ini orang dibully? Lah, dia aja nyolot lah. Itu karena outputnya dibully gitu. Karena kalau anak yang dapat bullying gitu, kita kerasin dia makin keras nggak sih? Karena ya tadi gue bilang butuhnya tuh didengerin gitu loh. Mendem, ntar bakar sekolah. Bakar sekolah kayak gini susah. Kan nggak lucu gitu. Makanya yuk buat orang tua nih, para guru, pihak sekolah, yuk lebih concern lagi lah ke anak-anak gitu yang jadi korban bullying gitu. Harus tahu nih penanganan yang tepat ke mereka nih kayak gimana sih biar nggak kejadian lagi kayak gini. Jangan dibilang caper gitu loh. Maksudnya anak udah bagus kan, udah ada effort nih buat istilahnya ngadu gitu. Jadi jangan dianggap remeh, apaan sih lo gitu kan. Masa guru gitu kan nggak berintegritas. Ntar giliran dipendem. Ntar pas pick up, kenapa dulu nggak ngomong? Mohon maaf nih dibilang caper. Gimana nih? Iya makanya. Oke sih, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari @wongedan8609 di video yang lagi viral yang judulnya Framing Politik Dinasti Muncul Karena PKS Kelimpungan dengan Kaesang. Komentarnya gini nih, emangnya PKS bisa apa? Selain korupsi ayat-ayat dan ulah para kader-kadernya yang selingkuh serta
perubahan. Kalau ada anak muda yang ingin memajukan suatu daerah ke arah yang lebih baik, kok PKS malah terkesan meremehkan dan menghalang-halangi? Dan jika Kaisang dirasa mampu membawa perubahan kota Depok ke arah yang lebih baik, kenapa nggak diberi kesempatan? Dan jika terbukti berhasil, kenapa dibilang politik dinasti? Waduh, Mas. Dari dalam hati. Waduh, Mas, ini agak saya sensor manual apa gimana nih? Aman nggak di sini komentarnya? Jangan terlalu, apa ya, Mas, to the point gitu, jangan ya. Kalau ngomong nih, suka bener nih, Masnya. Aduh. Kacau. Nah, makanya itu ya, ada anak muda yang mau majuin Depok, mau ngusir tuyul, tanda kutip gitu ya, tuyul ya. Niatnya sih ya baik kan gitu. Malah dihalang-halangin, kayak kelihatan banget niat jeleknya nggak sih? Iya, gitu bener-bener. kan. Malah ngasih pernyataan yang sama sekali menurut gue ya nggak nyambung ya. Kalau misal berhasil kan ya yang untung Depok sendiri. Kita sendiri nih kalau main ke Depok enak gitu kan. Kayak, ih kotanya maju. Adem, gitu. damai gitu ya. Kayaknya nggak terbelakang gitu iya, kan. setuju. Lanjut, Bu. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari Mizia Front 4192 di video shelter CSW yang judulnya Faizal Assegaf menyebut NU dan Muhammadiyah bakul sampah demokrasi. Komentarnya gini nih, orang yang hatinya dipenuhi oleh kebencian setiap yang membela negara dan yang berada di pemerintahan semuanya musuh dia. Kok ada ya manusia yang selalu memusuhi orang lain selain kelompoknya? Orang seperti tidak normal dan punya kelainan pada dirinya. Ya ada, contohnya bapak ini si Faizal. Tapi yang gue tahu ya emang si Faizal Assegaf nih emang agak problematik gitu loh, Beb. Kayak tukang fitnah lah istilahnya. Orang kalau nggak salah nih dia pernah dilaporin sama si Pak Erick Thohir, Menteri BUMN itu gara-gara nyebarin fitnah gitu soal dia nih istrinya banyak gitu. Kan kampret banget ya. Kalau lu mau kritik jangan ngawur gitu loh, harus ada bukti konkretnya, jangan asal jeplak aja. Aduh, Kacau emang kubu-kubu itu. Lisannya tidak dijaga. Ya, kada jauh. Lanjut, Beb. Komentar selanjutnya dari Kaula Training RS4GH di video opini terkini yang judulnya Pencapresan Anies Kesalahan Terbesar Nasdem. Komentarnya gini nih, saya pribadi hingga saat ini tidak habis pikir mengapa Nasdem mengusung Anies sebagai capres. Mengingat latar belakang Nasdem dan latar belakang Anies beserta sepak terjangnya. Sulit dipercaya Nasdem mengusung Anies. Wah, jangankan Masnya. Gua aja nggak habis pikir, kayak di luar Nurul gitu loh. Udah tahu begitu kelakuannya gitu kan. Mana mandek juga proyek-proyeknya yang dikerjain. Sekarang tuh, JIS tuh nggak sesuai standar FIFA. Malah oknum sebelah bilangnya, ya namanya ada kekurangan, dibenahi bersama. Lah ilah, bodo amat dah, tahu ah. Gedek gue. Kayak nggak mau disalahin gitu. Iya, ntar banjir nih kalau pemimpin lain, Jakarta banjir, Jakarta macet. Giliran Pak Anies, itu musibah. Itu namanya manusia punya kesalahan ya, punya gitu dah pokoknya. Bunyi ketuk kan. Nah, lanjut. Nah, komentar selanjutnya nih dari Abdul Qadir SH Bunul 1616 di gagasan UKI yang judulnya Nasdem Nasibmu Kini. Komentarnya gini nih, Nasdrun 2024 akan masuk kubur gara-gara ikut rayuan Caplin untuk mencapreskan Kadrun menjadi capres. Caplin siapa anjir? Oh, gue tahu. Siapa? Itu tuh. Oh. Tapi emang Bapak ini sering dikait-kaitkan gitu dengan pencapresannya Pak Anies si Caplin ini gitu. Coba tebak siapa ya Caplinnya. DM gue deh. DM gue. Tapi ya emang pesan kita intinya kalau milih pemimpin yang bener aja deh. Jangan coba-coba yang beraliran kadrun gitu dah. Hancur negara. Aduh. Gak banget. Enggak banget. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!